Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, seperti janji Ibu akan memberikan kalian pembahasan ulangan harian ketiga tentang bentuk aljabar. Baiklah, kita mulai saja membahas dari soal nomor 1. Nah, jika kalian bisa menjawab soal nomor 1 dengan benar, maka kalian akan mendapatkan poin sebesar 6 ya. Baiklah, kita bahas yang pertama. Koefisien dari X dan konstanta pada persamaan berikut adalah persamaannya X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus tahu dulu apa itu koefisien dan apa itu konstanta. Jadi koefisien itu adalah nilai yang menyertai variabel atau nilai yang ada di samping variabel. Kemudian konstanta itu apa? Konstanta adalah lambang aljabar yang menunjuk anggota tertentu. Biasanya itu dia dalam bentuk angka atau bilangan ya. Jadi konstanta itu nama lainnya itu adalah nilai tetap. Jadi pastilah dia dalam bentuk angka. Nah, setelah itu sekarang coba persamaan X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5. Kita cari dulu variabelnya siapa, kemudian koefisiennya siapa, kemudian apalagi konstantanya siapa, dan suku-sukunya. Oke, kita beri nomor ya. Baik. Oke. Variabel dari X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5. Variabelnya yang pertama adalah X pangkat 3. Variabel itu berupa huruf ya. Huruf ini fungsinya sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Kemudian variabel yang kedua adalah ini ya, X pangkat 2. Dan variabel yang ketiga adalah X. Jadi yang kita ambil adalah hurufnya saja. Oke. Kemudian koefisien. Tadi koefisien adalah nilai yang menyertai variabel. Nilai yang menyertai X pangkat 3. Di samping X pangkat 3 itu ada angka berapa? Ya, ada angka 1. Karena dia 1, jadi kita tidak tuliskan. 1 dikali X pangkat 3 kan pasti X pangkat 3. Maka di sini koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. Kemudian koefisien dari 6X pangkat 2 adalah 6. Koefisien dari X. Berarti yang kita ambil adalah negatif 3. Jangan lupa ya, tandanya juga kita ikut sertakan. Negatif 3. Oke, konstanta. Konstanta dari persamaan ini adalah, konstantanya adalah negatif 5. Kemudian suku-sukunya ada berapa? Suku-sukunya ada 4, yaitu X pangkat 3. Suku-suku itu dibatasi oleh tanda plus atau tanda negatif. Jadi X pangkat 3 itu dengan 6X pangkat 2 dibatasi dengan tanda tambah ya.
Berarti suku-sukunya X pangkat 3, 6X pangkat 2, kemudian negatif 3X, dan negatif 5. Nah, setelah kita bahas tadi unsur-unsur dari bentuk aljabar, baru kita bisa menjawab soal yang nomor 1. Yang ditanyakan koefisien dari X. Nah, koefisien dari X di sini yang kita tahu adalah negatif 3. Negatif 3 yang ini ya. Kemudian, dan konstanta dari persamaan X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5, konstantanya untuk semuanya adalah negatif 5. Jadi, bisa kita jawab, koefisien dari X adalah negatif 3 dan konstantanya adalah negatif 5. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang A, yang Ibu gambar atau Ibu isi dengan warna merah ini ya. Nah, ini jawabannya adalah A. Oke. Sekarang kita lanjut menyelesaikan soal nomor 2. Yang nomor 2, suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut adalah. Masih ingat nggak apa syarat suku sejenis? Syarat suku sejenis itu yang pertama, variabelnya harus sama. Kemudian yang kedua, pangkat. Pangkat dari variabel. Juga sama, ya. Ibu kasih contoh. A itu sejenis dengan A. Variabelnya sama-sama A. Dan pangkatnya sama-sama 1. Kemudian B pangkat 2 sejenis pasti dengan 2B pangkat 2. Meskipun di 2B pangkat 2 itu ada koefisiennya yaitu 2, tetapi variabelnya dan pangkatnya sama, maka dia termasuk suku yang sejenis. Tetapi X pangkat 2 itu tidak sejenis dengan X pangkat 3. Kenapa? Meskipun dia sama-sama variabelnya X, tetapi pangkatnya berbeda. Ini tidak bisa karena pangkatnya berbeda. Nah, dari soal yang nomor 2, suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut. Sekarang kita uraikan ya, persamaannya ke sebelah sini. 7AB pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2B ditambah 5AB pangkat 2 dikurang A pangkat 2B pangkat 2. Nah, sekarang kita uraikan satu-satu. Untuk suku yang pertama, suku 1 itu kan 7A B pangkat 2. Suku kedua itu negatif 4A pangkat 2B. Suku ketiganya 5AB pangkat 2. Suku keempat negatif A pangkat 2B pangkat 2. Kita bahas dulu untuk yang suku pertama. Suku pertama variabelnya adalah A. Pangkat A ini adalah 1. Adakah kira-kira suku yang sama dengan suku pertama yang pangkat dari variabel A yang sama-sama 1? Nah, kemungkinannya AB pangkat 2 ini sama dengan yang suku ketiga ya. Kemudian kita lihat variabel B. Variabel B pangkat 2, dia pangkatnya adalah 2. Kita cari yang pangkatnya sama dengan yang suku pertama. Kira-kira di yang mana? Ya, yang sama adalah di suku ketiga.
suku pertama dan suku ketiga itu variabelnya adalah A dan B pangkat 2. Sedangkan suku yang kedua ini variabelnya A pangkat 2. Pangkat A-nya itu ada 2, sedangkan pangkat B-nya 1. Berarti ini tidak, dan ini tidak ada yang sejenis dengan dia. Ya, berarti untuk soal nomor 2 jawabannya tadi adalah ini ya, ini dan itu. Maka 7AB pangkat 2 dan 5AB pangkat 2. Ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil penjumlahan dari 4X dikurang 7Y tambah 3 dan 5Y dikurang 8. Nah, ini kita bisa jawab dengan dua cara. Cara yang pertama, 4X dikurang 7Y ditambah 3. Katanya kan hasil penjumlahan dari 4X ini dengan 5Y itu. Maka kita bikin tanda dan atau kita ganti tanda dan menjadi tanda tambah. Maka 5Y kurang 8. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita hilangkan tanda kurungnya. Maka 4X dikurang 7Y ditambah 3 ditambah 5Y dikurang 8. Setelah itu apalagi yang akan kita lakukan? Kita cari suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu tadi syaratnya apa? Variabelnya sama dan pangkatnya sama. Maka suku yang sejenis itu kita dekatkan. 4X dikurang. Nah, 4X apakah ada suku yang sama-sama mempunyai variabel X di sini? Tidak ya, tidak ada. Maka 4X itu kita tulis lagi. Kemudian negatif 7Y. Apakah dari 1, 2, 3, 4, apakah dari 5 suku ini ada yang variabelnya sama-sama Y dan pangkatnya 1? Ya ada, di sini ya. Jadi 7Y dengan 5Y itu sejenis. Maka kita dekatkan 7Y tambah 5Y. Nah, kemudian siapa lagi yang sejenis? 3 ya, 3 dan negatif 8. Maka kita buat kayak seperti ini, 4X, negatif 7 ditambah 5. Berapa kira-kira? Kalau misalnya bingung, kita buat dalam kurung kayak gini ya. Dikurang 7Y dikurang 5Y. Nah, ini negatifnya kita kurangkan. Negatif kali 7 kan negatif 7Y. Kemudian kalau misalnya tanda negatifnya kita buat di luar kurung, maka tanda positif yang di sini itu berubah, kita ganti menjadi negatif. Kenapa? Kalau negatif dikali negatif pasti nanti menghasilkan positif. Ditambah 3 dikurang negatif 8. Berarti ini juga 3 dikurang negatif 8 pasti nanti menghasilkan negatif 5. Maka 4X dikurang 7 dikurang 5 adalah 2Y dikurang 5. Maka penyelesaian atau hasil penjumlahan dari nomor 3, 4X dikurang 2Y dikurang 5. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Hasil penjumlahan dari 2PQ tambah 3PR dikurang 4PQR dan negatif 6PQ dikurang 7PR tambah 10QR. Ini kita bisa buat dengan dua cara. Ini cara kedua. Oke, cara pertama, kamu bisa jumlahkan dengan cara biasa ya. Kita tulis lagi soalnya, 2PQ ditambah
3PR dikurang 4QR ditambah negatif 6PQ dikurang 7PR, PR ya, tambah 10QR. Nah, ini kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Aduh, Ibu kenyang lagi nih. 2PQ. Oke, kita hilangkan semua tanda kurung yang ada di dalamnya. Maka jadi 2PQ tambah 3PR dikurang 4QR ditambah, kalau misalnya positif dikali negatif, pasti menghasilkan negatif ya, maaf. Di sini pasti positif kali negatif, negatif 6PQ. Kemudian positif dikali negatif 7, negatif 7 PR ya. Positif kali positif pasti positif 10QR. Kemudian kita lihat atau kita cari suku sejenis. Kira-kira yang sejenis dengan 2PQ siapa? Ya, yang sejenis dengan 2PQ adalah 6PQ. Maka kita dekatkan 2PQ dikurang 6PQ. Kemudian 3PR. Positif 3PR. PR sejenis sama siapa? Ya, sama negatif 7PR. Maka dekatkan negatif 7PR. Kemudian mana lagi? Yang terakhir adalah negatif 4QR. QR di sini sejenis dengan 10QR. Biar gampang, kamu kelompokkan saja. Maka yang kamu keluarkan adalah, atau yang kamu buat dalam kurung adalah angkanya. Kalau dalam penjumlahan yang kita jumlahkan cukup angkanya. Sedangkan variabelnya tetap ya, maka 2 dikurang 6. Di sini PQ ditambah 3 dikurang 7. Di luarnya PR. Kemudian ini kita buat di tanda tambah ya. Tambah 10 dikurang 4 QR. Berapakah dia? 2 dikurang 6 negatif 4 TQ. 3 dikurang 7 adalah negatif 4 PR. 10 dikurang 4 tambah 6 QR. Nah, inilah hasil penjumlahan dari persamaan 2PQ tambah 3PR dikurang 4QR dan negatif 6PQ dikurang 7PR tambah 10QR. Hasilnya adalah negatif 4PQ dikurang 4PR tambah 6QR. Dan jawabannya adalah option B ya. Oke, yang kelima. Oh ya, astagfirullah, Ibu sampai lupa. Cara kedua. Cara kedua, kamu jumlahkan dengan bersusun ke bawah ya. 2PQ tambah 3PR dikurang 4QR. Nah, kamu buat di bawahnya negatif 6PQ dikurang 7PR ditambah 10QR. Di sini tanda tambah. Sekarang 2 ditambah negatif 6 menghasilkan negatif 4PQ. Kemudian 3 ditambah negatif 7 menghasilkan negatif 4PR. Kemudian ini negatif 4 tambah 10, maka menghasilkan positif 6QR. Itulah hasilnya. Jadi kamu boleh pilih ya, mau pakai cara 1 atau pakai cara 2, sama saja. Nanti kamu coba pasti bakal ketemu sama hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 itu bentuk paling sederhana dari 2x dikurang 2 dikali x tambah 5. Nah, ini kita juga bisa pakai dua cara.
Cara yang pertama dengan cara kali silang. Maka 2X dikurang 2 dikali X tambah 5. Kita kali silang ya. Yang pertama, ini kita kalikan dulu. 2X dikali X. 2X dikali X. Kemudian ditambah 2X dikali 5. Ini yang kedua. 2X dikali 5. Kemudian ini ya, negatif 2 dikali X. Ini yang ketiga. Berarti kalau negatif kali positif pasti negatif. Maka 2 dikali X. Kemudian yang keempat, negatif 2 dikali 5. Maka di sini negatif 2 dikali 5. Kita kalikan. 2 dikali 1, 2. X kali X, X pangkat 1 kali X pangkat 1 menghasilkan X pangkat 2. Tambah 2X kali 5 adalah 10X. Dikurang 2 dikali X, 2X. Dikurang 2 kali 5, 10. Maka kita lihat siapa yang sejenis. Yang sejenis adalah ini ya, 10X dengan negatif 2X. Maka 2X pangkat 2, 10 dikurang 2 adalah 8X dikurang 10. Maka hasilnya adalah ini ya. Kemudian, kamu boleh pakai dengan cara menggunakan luas bangun datar. Luas bangun datar yang akan kita pakai adalah persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah, ini kita bagi 4. Dua X di sini adalah 2X. Karena 2X kurang 2 di sini berarti negatif 2. Kemudian di sini X, di sini 5. Kemudian untuk hasil kali, ini kita kali. 2X dikali X menghasilkan 2X pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2X dikali 5 menghasilkan 10X. Kemudian kita kalikan 2X dikali 5 ya. 2X dikali 2X lagi, maaf. 2 dikali 5 negatif 10. Kemudian ini dulu, maaf. Maaf, Ibu hapus dulu. Ibu jadi nggak fokus. Salah, Ibu kalikan. Ya, ini dulu. Ini dulu ya, 2X dikali X. 2X dikali X berarti negatif 2X. Kemudian baru 2X, min 2 dikali 5, negatif 10. Maka hasilnya 2X pangkat 2. Kemudian tambah 10X dikurang 2X dikurang 10. Yang sejenis adalah ini. 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 10. Maka hasilnya adalah yang C.